Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kembali di hari ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Muttaqin Tegal Gundil Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Idrus Romli dan Ustadz Jumharudin LC, berkaitan dengan apa yang kita miliki, apa yang datang dan pergi sesungguhnya
sesungguhnya semua adalah milik Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Idrus Romli, matta'anallahu bi tuli hayatih, dan para alim ulama Masjid Al-Muttaqin yang mungkin hadir di majelis ini. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Masjid Al-Muttaqin dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Ada ungkapan bijak. Dulu ada orang yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi hari ini saya punya ungkapan yang berbeda. Siapa yang mengenal Robnya, siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya dan selainnya. Jadi kita balik, siapa yang mengenal Allah maka dia akan tahu diri. Siapa yang lupa Allah maka dia lupa diri. Nah, salah satu nama Allah yang perlu kita kenal adalah yang setiap hari kita sebut di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu salah satu dari Asmaul Husna. Apa arti Maliki yaumiddin? Yang panjang mimnya, Malik artinya pemilik. Ketika kita mengenal Allah bahwa Allah Malik, pemilik, berarti kita ini pemilik atau dimiliki. Ketika kita mengenal Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, berarti kita miskin. Ketika kita mengenal Allah Al-Qawi, berarti kita lemah. Maka salah satu Asmaul Husna yang senantiasa kita ucapkan di Al-Fatihah adalah nama Allah Al-Malik atau Al-Malik. Kalau mimnya panjang berarti maha memiliki, kalau mimnya pendek artinya maha raja atau maha berkuasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Malik, Malik panjang kita terus sebutkan. Kenapa demikian? Agar kita tahu diri, agar kita sadar diri bahwa yang ada di tangan kita semuanya ini bukan milik kita. Makanya ketika orang meninggal dunia atau tertimpa musibah, ada satu obat yang diobati dengan nama Allah Malik ini. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan sebagai obat dari musibah itu. Apa obatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau dapat musibah obatnya pakai apa? Berarti kalau diobati dengan obat itu pasti sembuh. Tapi saya mau tanya, apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Turut berbelasungkawa. Enggak sembuh kalau begitu. Innalillah artinya kami ini milik Allah.
Ini bukan cuma obat ketika kita kehilangan, tetapi itu adalah obat ketika kita mendapatkan atau kedatangan. Ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita mendapatkan kekayaan, ketika kita mendapatkan kekuasaan, agar jabatan, uang, kekuasaan ini tidak membahayakan kita, maka obatilah dengan kata innalillah. Ini sih milik Allah. Maka sembuh kesombongan dan kepongahan. Sembuh ujub, bangga. Kenapa? Ini sih milik Allah yang ada di tangan. Milik Allah yang ada di tangan. Ketika kita kehilangan, maka juga dia mengobati kehilangan. Hilang suami, gimana Bu? Ngobatinya gimana? Inna lillah, emang bukan punya saya. Punya siapa? Punya Allah. Hilang pekerjaan, kita bilang apa? Inna lillah. Dengarkan ini, Allah pemilik karunia ketika dia memberi, dan Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Subhanallah. Saya ulang lagi kalimatnya. Allah pemilik karunia ketika dia memberi, dan Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Dan kelihatannya ini ringan, tapi inilah yang membedakan dua konglomerat. Konglomerat yang mengimani nama Allah Al-Malik ketika diberikan kerajaan, kekuasaan. Apa kata beliau Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia, pemberian hadiah dari Robku. Itu kata siapa? Nabi Sulaiman. Tetapi beda dengan Qarun. Kenapa Qarun menjadi ingkar? Kenapa Qarun menjadi bakhil? Kenapa Qarun menjadi zalim? Karena dia tidak punya keyakinan dan keimanan kepada Asmaul Husna Al-Malik. Ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang ada di tanganku ini karena kecerdasanku, karena ikhtiarku, karena usahaku. Ketika orang tidak meyakini Asmaul Husna, maka dia merasa bahwa yang ada di tangannya berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa suami, berupa istri, berupa anak, itu karena kehebatan dan karena kecerdasannya. Apa yang terjadi kalau kita merasakan itu karena kecerdasan kita? Kita mengatakan, lu sih minta-minta doang, kerja keras dong. Saya bisa begini ini karena apa? Pergi pagi, pulang petang, banting tulang. Mungkin tukang daging kali dia. Banting tulang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang merasa bakhil, merasa pelit, karena dia meyakini apa yang di tangannya adalah berkat usahanya. Tetapi ketika kita meyakini nama Allah Al-Malik, maka kita akan mengatakan, yang ada di tangan saya ini milik Allah. Mobil saya adalah milik Allah yang ada di tangan saya. Anak saya adalah milik Allah yang ada di tangan saya. Kalau kita katakan ada di tangan saya, berarti meletakkannya di mana? Di tangan. Tapi kalau kita memiliki, ngeletaknya di mana? Di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau hilang sakitnya itu di mana? Di hati. Maka nama Allah Al-Malik, Maha Memiliki, itu membuat kita tidak terluka hatinya saat kehilangan. Baik, terima kasih Ustadz Jumharudin. Itulah tadi sebagai pengingat kita salah satu nama Allah Maharaja, Maha Memiliki. Lantas bagaimanakah memahami satu skenario Allah yang sangat luar biasa sekali? Makhluk manusia diturunkan di dunia, diberikan rizki bahkan yang indah-indah. Tetapi ternyata ada sebagian manusia yang justru menyembah ciptaan Allah, bukan malah dikembalikan kepada Allah. Bagaimana satunya kita memahami bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Insya Allah guru kita Kiai Haji Idrus Romli akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Pemirsa, Anda masih bersama kami Damain Saku dengan tema yang sangat menarik sekali. Semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah yang dipinjamkan kita di dunia ini dalam waktu sementara. Bagaimanakah kita mampu menjaga amanah apa yang dititipkan di dunia ini oleh Allah? Silakan Kiai Haji Idrus Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para asatidz, para ustadz ya, para tokoh yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus sahabat saya Ustadz Jumharuddin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Muttaqin yang juga saya hormati, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, siap ya, siap. Juga para pemirsa acara Damai Indonesiaku TV One di seluruh Indonesia, mungkin juga di lain tempat yang saya muliakan dan saya hormati. Kita setiap menunaikan ibadah sholat dalam surat Fatihah pasti membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa yang dimaksud Tuhan semesta alam? Alam itu artinya apa saja selain Allah. Maksudnya Tuhan semesta alam itu artinya apa? Apa saja selain Allah itu yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur juga Allah. Kita ini yang menciptakan siapa? Yang memiliki juga, yang mengatur juga. Nah, dari sini karena kita ini apa saja yang ada di alam jagat raya ini yang memiliki Allah, yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah, maka setiap orang wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Makna dari tiada Tuhan selain Allah itu apa? Kata Imam As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin, makna tiada Tuhan selain Allah, yang pertama, apa saja selain Allah pasti butuh pada Allah. Jadi apa saja selain Allah pasti membutuhkan Allah. Kita ini sebelum ada, menjadi ada, butuh pada Allah. Bagaimana diadakan dan diciptakan oleh Allah? Butuh. Makna yang kedua, Allah gak butuh pada apapun. Kita yang butuh pada Allah, Allah gak butuh pada apapun. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita juga diatur oleh Allah. Dan apa saja yang ada di sekitar kita juga begitu. Yang namanya harta, kedudukan, tahta, anak cucu, aset, segala macam semuanya adalah milik Allah dan diatur oleh Allah. Cuman sebagian milik Allah itu ada yang dimilikkan pada kita. Cuma dimilikkan aja, dan itu sifatnya titipan, sifatnya amanah. Saudara punya anak, ada yang punya anak kan? Punya, ibu-ibu punya anak? Punya ya? Bapak-bapak punya? Enggak punya, yang punya ibunya. Karena ibu yang melahirkan itu. Ya samalah, bapaknya juga punya itu. Karena ada bapaknya. Nah, anak ini pemberian Allah. Karena kita ini diberikan oleh Allah, maka anak ini amanat bagi kita. Jadi anak ini amanat. Yang namanya amanat itu biasanya ada hak, ada kewajiban.
Orang tua ini punya anak, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Dia harus mendidik anaknya. Dia berkewajiban juga merawat anaknya, membesarkan anaknya, belanja nafkah untuk anaknya, itu kewajiban. Kewajibannya seperti itu. Kewajiban orang tua pada anak. Lalu haknya apa? Orang tua boleh menyuruh-nyuruh anaknya. Itu boleh. Orang tua boleh mengambil harta anaknya. Kalau anaknya punya apa-apa, orang tuanya membutuhkan, ngambil punya anaknya boleh. Karena itu memang hak. Dan orang tua berhak didoakan oleh anaknya. Karena anak ini hanya titipan, di mana pemilik yang sesungguhnya itu Allah, maka Allah lebih kuasa dari orang tua. Betul apa enggak? Mengapa Allah itu lebih kuasa daripada orang tua? Orang tua ini ketika menikah ingin punya anak. Dan dia punya anak apa enggak, tidak memandang suaminya sehat, istrinya sehat apa enggak memandang itu. Kalau Allah berkehendak punya anak, ya punya anak, betul. Tapi kalau Allah berkehendak dia gak punya anak, gak punya anak. Kemudian setelah istri ini hamil, oleh Allah ditakdirkan hamil. Lalu bagaimana? Suami istri ini mikir-mikir, kira-kira anak kita seperti apa ya? Kira-kira. Kalau harapannya, kalau laki-laki mudah-mudahan ganteng banget. Kalau perempuan mudah-mudahan cantik banget. Harapannya seperti itu. Bangsa kita dulu, ya saudara-saudara kita dulu, karena ingin punya anak yang ganteng, kalau yang agamis, dengar nasihat dari kawan-kawannya. Kalau ingin punya anak yang ganteng, beli foto-foto Habib. Gambar-gambarnya Habib, gambarnya Ustadz dan Kiai. Taruh di dinding rumah. Nanti kalau diam-diam istrinya suruh natap foto itu. Siapa tahu nanti anaknya fotokopi dari yang ditatap. Ini yang agamis, betul. Ini yang agamis. Kalau yang gak agamis, biasanya beli foto-foto artis. Taruh di dinding, suruh lihat. Dikiranya anak itu hasil fotokopi. Padahal ya bukan. Kita ini nanti punya anak, anaknya seperti apa, seperti siapa, itu ketentuan Allah juga, gak bebas kita ini. Coba kita ini ciptaan orang tua, ya mungkin lebih ganteng dari yang ada gini. Karena orang tua kita sebenarnya menginginkan kita melebihi yang ada ini. Ternyata yang enggak, oleh Allah dikasih gini. Ya kita menerima. Kemudian karena anak ini memang titipan dari Allah, setelah anak ini lahir, maka bagaimana? Semuanya terserah Allah. Apakah diambil? Kadang anaknya mati duluan, kadang orang tuanya meninggal duluan. Itu terserah Allah semuanya. Karenanya kalau terjadi seperti itu, kita harus menerima ketentuan Allah. Orang yang menerima ketentuan Allah itu namanya disebut dengan orang-orang yang sabar. Orang sabar itu pahalanya besar dari Allah. Ini anak. Harta juga begitu. Apa saja yang ada di dunia ini milik Allah. Allah yang mengatur. Tapi sebagian milik Allah ini ada yang dimilikkan kepada manusia. Dan itu miliknya itu bersifat syar'i. Gak boleh diambil. Misalnya kita punya kawan. Kawan kita ini punya HP. Ibu-ibu kan punya HP kan. Diambil sama kawannya. Gak boleh itu. Loh kok ngambil HP saya? Ini kan milik Allah misalnya. Gak bisa. Ini memang milik Allah tapi secara syar'i sudah dimilikkan pada saya. Cuma karena milik kita ini bukan kepemilikan mutlak. Tapi kepemilikan yang terbatas. Maka ada hak, ada kewajiban. Apa hak kita pada harta yang kita miliki? Boleh kita gunakan. Kita ini punya harta, bisa kita untuk makan, belanja untuk anak istri, itu hak kita. Atau misalnya buat jalan-jalan ke mall, atau rekreasi, atau kemana itu hak. Tetapi juga ada kewajiban. Apa kewajibannya? Misalnya zakat.
Itu kan kewajiban namanya. Wajib zakat, kemudian selain wajib zakat kita misalnya ada sedekah. Itu kewajiban secara syar'i. Mengapa? Karena kepemilikan kita ini bukan kepemilikan mutlak. Nah, orang yang menjalankan amanah karena harta, kemudian anak, kemudian tahta, semuanya itu amanah dari Allah. Selain kita punya hak juga punya kewajiban. Manusia gak boleh hanya menggunakan haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Kedua-duanya harus dilakukan. Kalau enggak itu berbahaya. Dan biasanya orang yang menjalankan kewajibannya terhadap apa yang dia miliki, biasanya urusannya dimudahkan oleh Allah. Ini ada cerita, mudah-mudahan cukup. Ada orang soleh dulu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nantilah ceritanya kalau ada waktu diceritakan, karena waktu sudah habis. Karena saya lihat jam dari tadi, mudah-mudahan. Artinya apa? Harta yang kita miliki, semua yang kita miliki itu ada hak tetapi juga ada kewajiban. Hak kita tidak boleh melanggar hak Allah. Misalnya kita punya handphone, punya apa, digunakan untuk maksiat. Itu gak boleh, melanggar hak namanya. Melanggar hak hukumnya tidak boleh. Nah ini kita menyikapi apa yang ada di sekitar kita dan memaknai istilah di dalam agama semuanya adalah milik Allah. Walaupun dimilikkan kepada kita tapi sifatnya terbatas. Terima kasih Kiai, sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki sampai saat ini ternyata adalah hak guna pakai dari Allah dan kembali kepada Allah. Bukan sekedar itu, kelak Allah akan bertanya kepada kita bagaimana kita memanfaatkan harta yang dititipkan kepada kita. Insya Allah kita akan lengkapi tema kita tentang semua milik Allah dalam tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah segmentasi ini akan semakin menggali dan menambah pemahaman kita bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami persilakan, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin yang akan dijawab oleh Ustadz Jumahrudin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita tentang seorang anak dari seorang gubernur yang hanyut di sungai ya. Bagaimana sebagai orang tua ya tentunya pasti merasa kehilangan yang mendalam, sedih. Tapi dengan pencerahan dari Ustadz, mohon pencerahannya seperti apa, sikap daripada orang yang terkena musibah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Silakan Ustaz Jumar. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama tentu kita ikut berbelasungkawa kepada siapapun yang kehilangan buah hati, kehilangan orang-orang yang dicintai. Nabi SAW bersabda Pak, dalam sebuah hadis, idza mata waladu bni Adam, apabila meninggal anak seorang hamba, qala Allahu lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, aqabattum walada abdi, apakah engkau mencabut anak hambaku? Lalu malaikat maut ini mengatakan na'am. Lalu yang menarik kalimat berikut ini yang Allah tanyakan kepada para malaikat, aqabattum samrata fuadihi. Wah, ini kalimat yang luar biasa. Apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku? Buah hati. Jadi Allah menyebutkan dengan buah hati. Samra fuad, anak itu. Itu menunjukkan bahwa Allah tahu perasaan dari seorang ayah atau seorang ibu yang kehilangan. Sampai Allah menggunakan kata, apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku, buah hati, subhanallah. Lalu na'am kata malaikat. Lalu Allah berkata lagi kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Yang dikatakan oleh hambamu, ya Allah kata malaikat, hamidaka wastarja'a.
dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah kepada malaikat ini? Wahai malaikat, bangunlah untuk hamba-Ku itu rumah di surga. Dan namakanlah rumah di surga itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Jadi yang perlu dikatakan oleh seorang hamba yang kehilangan anak tadi, obat yang manjur. Saya katakan obat yang diracik oleh Allah dan pasti manjur. Yang pertama kita memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita memuji Allah bukan karena pemberiannya. Kita memuji Allah karena Allah, bukan karena pemberiannya. Allah terpuji saat dia memberi dan Allah terpuji saat dia mengambil. Bukankah di Al-Fatihah walaupun kita sedang berduka Al-Fatihahnya enggak ganti, tetap kita mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semua orang yang tertimpa musibah tetap Al-Fatihahnya alhamdulillah. Ya Allah, Engkau terpuji saat Engkau memberikan kesehatan kepadaku. Engkau terpuji saat Engkau memberikan sakit kepadaku. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, innalillah. Kita mengatakan, ya Allah, memang milikmu. Wa ilaihi rajiun, kembali padamu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang kepada dia karena dia adalah anakku, ya Allah. Aku sedih karena dia adalah anakku. Kata Allah, engkau sedih karena dia anakmu. Tapi jika dia adalah anakmu, dia adalah milikku. Siapa yang lebih berhak? Mana yang lebih dekat hubungannya? Aku dengan dia atau engkau? Engkau, ya Allah. Tapi aku cinta padanya. Aku sayang pada dia karena dia adalah anakku, karena dia adalah adikku. Jika engkau menyayangi dia karena dia adalah anakmu, maka aku pasti lebih menyayanginya karena dia adalah milikku. Yang terakhir Mas Agung, kalau kita mendapatkan musibah itu, menangislah. Karena kapan kita menangis kalau bukan saat itu? Tapi jangan pernah mengatakan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena tangis, karena rasa sedih itu diberikan agar kita merasakannya. Rasakanlah, sedihlah, menangislah. Tetapi mulut ini tidak berhak untuk mengatakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Jumarudin. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ais yang akan dijawab oleh Kiai Haji Idrus Romli. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada kami yang hadir di sini. Belum lama ini Indonesia sudah ketinggalan, sudah tertinggal kena musibah dengan putranya Bapak Gubernur Bandung. Beliau sekarang ini sedang berduka cita, Pak. Apalagi beliau, kita sebagai manusia sangat sakit hati itu. Seorang ibu ditinggal putranya, seorang ayah ditinggal putranya, para keluarganya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, yang meninggal itu sudah sekian hari, bahkan baru ada kabar hari ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk itu, apakah keluarga beliau ataupun almarhum termasuk mati syahid atau bagaimana itu, Pak? Ya. Baik. Ya, saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ais. Silakan Kiai Haji Idrus Romli yang akan menjawabnya. Terima kasih ya. Kata para ulama di dalam kitab-kitab hadis, termasuk orang yang mati syahid adalah mautul ghurbah. Mati di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, dari tempat dia dilahirkan.
Jadi bagi ibu-ibu yang tinggalnya di Bogor di perumahan, kadang-kadang ia merantau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau dari Sumatera, Kalimantan. Kalau sakit mau meninggal jangan balik ke kampung kelahiran. Mengapa? Kalau balik ke kampung kelahiran rugi. Karena ada sebuah hadis di dalam kitab-kitab hadis ya. Ada seseorang yang lahir di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Rasulullah bersabda, coba ini meninggal di luar tempat kelahirannya lebih baik orang ini. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Mamata fi ghairi maulidihi." Siapa yang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka akan diukur kisah baina maulidihi wa baina makadi mautihi buq'atun minal jannah. Akan diukur sejauh dari tempat kelahirannya sampai tempat kematiannya itu lahan di surga. Berdasarkan hadis ini juga hadis lain kata para ulama, mautul ghurbah itu syahadah. Mati di luar tempat kelahiran itu termasuk mati syahid. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mati syahid ini apakah hanya orang yang meninggal di peperangan? Kata beliau, kalau mati syahid hanya orang yang meninggal di peperangan, umat saya yang mati syahid sedikit. Padahal umat saya yang mati syahid banyak. Apa diantaranya? Mautul ghurbah. Nah ini banyak ya saudara-saudara kita. Kadang kerja ke Malaysia, kerja ke Hong Kong, meninggal di sana. Atau kadang-kadang orang lahir di sini, kerja ke Kalimantan, ke Sumatera, lalu bikin rumah di sana sampai meninggal. Itu lebih bagus daripada ketika sakit balik kampung lalu meninggal di kampung. Mengapa? Gak jadi lahannya yang diukur untuk dia di surga, gak jadi itu. Karena balik lagi itu. Insya Allah termasuk mati syahid. Karena dia mati dalam keadaan terasing dari tempat kelahirannya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan mati syahid oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, Kiai mungkin bisa dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Selain juga jauh dari tempat kelahiran, ada hadis yang menjelaskan ada orang tenggelam, kemudian ketika melahirkan dia meninggal dan lain sebagainya, Kiai. Orang mati syahid itu ada dua macam. Ada orang mati syahid di dunia. Artinya ketika di dunia dia dihukumi mati syahid. Yaitu ya orang yang mati di medan peperangan. Dan peperangan belum usai memang di situ. Perang dengan orang kafir itu namanya mati syahid dunia. Kalau dia ikhlas, perangnya karena Allah maka dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Ada orang mati syahid akhirat. Di dunia gak dihukumi mati syahid. Mengapa gak dihukumi mati syahid? Dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan seperti biasa. Tapi pahalanya mati syahid. Apa? Seperti orang yang mati karena sakit perut. Orang yang mati tenggelam ya gharik. Orang yang mati dianiaya oleh orang lain. Kemudian orang yang mati di tempat terasing dari kampung halamannya, itu mati syahid juga. Itu macam-macam mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid karena ta'un, karena wabah. Ya mungkin kemarin saudara kita karena COVID ya, itu syahidnya COVID, syahidnya corona. Mungkin mati syahid juga itu. Karena kalau wabah memang termasuk mati syahid. Jadi mati syahid ini banyak sekali sebenarnya. Termasuk orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke sini tujuannya menimba ilmu. Mau pulang dari sini habis ini kok meninggal, mati syahid ini. Ada yang ingin mati syahid sekarang? Nggak ya, pulang aja lah kapan-kapan gitu, jangan sekarang. Nah, Ustadz Jumarudin mungkin masih ada waktu bisa ditegaskan lagi bahwa yang mendapatkan kategori atau istilahnya tempat mati syahid tadi, level mati syahid adalah orang-orang yang beriman, bukan yang tidak beriman. Bagaimana, Ustadz? Iya, ya tentu tidak disebut mati syahid orang-orang yang tidak beriman. Karena syarat standar orang itu disebut mati syahid adalah memang dia standar minimalnya dia melakukan kewajiban
Islam, bahwa dia rukun iman, rukun Islamnya dilakukan, sehingga dia layak disebut mati syahid. Syahid itu adalah dia disaksikan, dihadiri oleh malaikat ketika matinya. Itu makna syahid. Mengapa orang mati syahid? Berarti orang ini saking mulianya, ya, saking baiknya meninggalnya, maka sampai malaikat itu menghadiri. Maka dari kata syahadah, asyhadu, aku bersaksi, syahid artinya menyaksikan, jadi disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki standar minimal tadi yang wajib, maka tidak akan disebut dengan mati syahid. Meskipun dia tenggelam, meskipun dia melahirkan, tapi sholat enggak. Ya kan, kita tahu amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Sama persis dengan orang mati hari Jumat misalkan. Artis ada nggak yang matinya hari Jumat? Iya kan? Jadi semua kemuliaan hanya akan semulia orangnya. Saya ulang lagi. Abu Jahal matinya di mana? Di mana? Di daerah yang terbaik, Mekah. Orang-orang kafir dulu matinya di sekitar Mekah, tanah haram. Tapi apakah mereka kemudian disebut husnul khotimah? Waktu terbaik, keadaan terbaik, tempat terbaik hanya akan menjadi baik ketika orang-orang itu adalah baik. Maka tidak ada guna tempat yang baik, keadaan yang baik bagi orang-orang yang tidak baik. Masya Allah. Gitu. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, semua hanyalah milik Allah. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amiruddin untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kiai Idrus Romli dan Ustadz Jumharuddin. Saya termasuk salah seorang di antara penggemar acara Damai Indonesiaku. Dan saya termasuk yang merindukan dengan tema ini sesungguhnya. Saya juga mendapatkan jawaban dari apa yang kita bahas pada hari ini, bahwa semua adalah milik Allah. Saya menjumpai dalam realitas bahwa munculnya ketidakdamaian itu sesungguhnya karena ketidakadilan. Dan salah satu di antaranya adalah karena terkait dengan kepemilikan ini. Saya melihat Indonesia hari ini adalah Indonesia yang banyak masalah. Salah satu di antaranya karena terkait dengan kepemilikan ini. Kalau sekiranya kepemilikan ini dikembalikan kepada Allah, Indonesia adalah milik Allah, maka kita akan menjumpai Damai Indonesiaku tidak hanya sekedar sebuah program TV One, tapi ini akan menjadi sebuah realitas. Pertanyaan saya, bagaimana pengaturan kepemilikan sesungguhnya di dalam Islam terhadap sebuah negeri yang kita dambakan kedamaiannya? Dua, bagaimana hak syar'i yang diberikan agar supaya kepemilikan ini menjadi sesuatu yang memang benar-benar tidak salah alamat. Khawatirnya karena kepemilikan ini salah alamat, mestinya menjadi milik negara, tapi kemudian menjadi milik asing atau asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amiruddin, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ustadz Jumharuddin. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Amiruddin. Pertanyaan tadi sedikit banyak juga sudah dijawab oleh Kiai Haji Idrus dalam segmen 2 tadi beliau ceramah, bahwa hakikat pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Hakikat, secara hakikat. Adapun kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan istikhlaf, ya, atau
kepemilikan yang sifatnya titipan amanah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah apa yang Allah istikhlafkan kepada kalian, apa yang Allah amanahkan kepada kalian. Nah, sehingga karena ini adalah milik Allah, maka cara mengelola harta, mengelola titipan tadi harus sesuai dengan syariat Allah. Bahkan bagaimana cara mendapatkan titipan tadi harus sesuai dengan syariat Allah. Dari mana engkau dapatkan? Karena akan ditanya itu. Semua orang di hari kiamat akan ditanya dengan satu pertanyaan kecuali orang pemilik harta. Pemilik harta ditanya dengan dua, dari mana? Kenapa? Karena milik Allah, maka cara kita untuk menerima titipan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua adalah untuk apa? Nah, sehingga kita boleh menerima amanah sebesar-besarnya, tidak dibatasi. Punya aset berapa silakan. Tetapi makin besar aset, makin besar hak Allah di situ yang harus ditunaikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada memang kepemilikan yang dibolehkan secara pribadi dimiliki, seperti uang, seperti tanah. Itu dibolehkan untuk kepemilikan pribadi dengan menunaikan juga perintah dari yang maha memiliki secara mutlak, secara hak. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Bahkan negara pun bukan menjadi pemilik, tapi sebagai pengelola. Contohnya air, barang tambang dan seterusnya, mereka itu bukan pemilik. Makanya kalau negara ini bukan pemilik, tetapi negara ini cuma pengelola. Nah, karena itulah garis besarnya adalah bahwa negara, individu ataupun negara tidak boleh di dalam mengelola amanah Allah ini keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan ada kalau masing-masing dari individu yang ada di pemerintah ini mengenal nama Allah Al-Malik, Allah yang maha memiliki. Saya ini, harta saya, jabatan ini milik Allah yang ada di tangan saya. Ini prinsipnya harus ada, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu kira-kira yang mungkin saya bisa jawab. Baik, terima kasih Ustaz Jaunuddin. Kiai, mungkin bisa dilengkapi kalau kita berangkat dari ayat bahwa Allah menurunkan manusia sebagai khalifah, wakilnya. Kalau kita translasi dalam bahasa kita adalah sebagai seorang manajer. Tapi bukankah ketika Allah menurunkan manusia dan melaksanakan hukum-hukum syar'i, kita adalah bukan negara yang berdasarkan agama. Lantas bagaimanakah bentuk kompromi agar kita mampu memahami tentang kepemilikan ini, pengelolaan tentang milik ini, Kiai? Terima kasih ya. Ini pertanyaan dari Bapak tadi dengan ini ada hubungannya. Pengelolaan negara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan kami telah menetapkan di dalam Az-Zabur setelah zikir bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya apa? Ketika umat Islam ini soleh-soleh, orangnya baik-baik, maka dia bisa menguasai bumi tempat mereka berpijak, bahkan juga dunia lain dia kuasai. Ini yang disebut dengan khilafah, yang sekarang ini lagi pro kontra, antara yang pro dengan yang kontra sama-sama tidak mendudukkan persoalan secara proporsional. Sebenarnya bagaimana? Khilafah itu artinya kan kekuasaan. Kekuasaan artinya benar-benar menguasai dan mengatur, mengelola. Tidak bisa diintervensi oleh kelompok luar. Ini bagaimana? Itu anugerah dari Allah. Atau dalam bahasa kita bisa kita artikan buah. Yang namanya buah itu ada pohon yang harus kita tanam. Pohonnya apa? Iman dan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat
la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Imannya seperti imannya orang-orang dulu, kuat-kuat. Dan mereka yang beramal soleh, benar-benar Allah berikan kuasa pada mereka di muka bumi. Jadi kalau kita bangsa Indonesia ingin menguasai asetnya sendiri, harus menjadi orang yang beriman dan soleh. Kalau enggak, tetap dikuasai orang asing. Ini yang pertama, yang pertama. Yang kedua, ada hubungannya juga. Ini pertanyaannya, mengapa kita ini kadang sebagian pengelola negara, kepala daerah atau apa, kok zalim misalnya, korupsi. Ini kalau kembali kepada manhaj Qur'ani, kembali kepada Al-Quran, itu juga tidak lepas dari perilaku kita sebagai rakyat yang sudah banyak keluar dari rel ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi penguasa pada sebagian yang zalim yang lain. Sebab apa yang mereka lakukan. Kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Fakhrur Razi, ketika rakyat ini banyak kezaliman, kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah angkat bagi mereka pemimpin yang zalim. Kalau ingin pemimpin yang soleh, kita yang bertakwa duluan. Kita ini ingin punya wakil yang soleh, yang gak korupsi. Padahal kita yang korupsi duluan. Mengapa? Kita pilih mereka yang mau bayar, bukan mereka yang perbuatannya benar itu. Akhirnya kita dibalas oleh Allah. Sebenarnya itu persoalannya. Baik, terima kasih Kiai. Sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali yang memberikan gambaran kepada kita betapa kita sesungguhnya harus bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah. Karena dengan demikian Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, bukan petunjuk yang diciptakan oleh akal-akal kita sendiri. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Indonesiaku, dan kami masih tersisa satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Tia, yang akan dijawab oleh Kiai Haji Idrus Romli. Silakan Ibu Tia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua milik Allah. Yang saya tanyakan, Ustadz, yang lagi tren di Indonesia, yaitu LGBT. Apakah bisa pemerintahan kita ini memberantas atau melenyapkan LGBT, karena LGBT itu adalah perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ustadz. Baik. Jazakillah khairan kaisanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih ya. Di negeri kita ini sistemnya sistem demokrasi. Dan kita di pemerintahan punya perwakilan legislatif yang disebut dengan DPR. Kalau memang ada hal-hal yang dipandang mendatangkan mafsadah, merugikan masyarakat, mendatangkan kerusakan bagi rakyat, kita berhak mengajukan melalui DPR agar pemerintah, agar DPR membuat rancangan undang-undang nanti diajukan ke pemerintah. Saya kira bisa-bisa aja. Yang penting ya kita sungguh-sungguh mengajukan itu. Jangan hanya kita ini berbicara hanya sewaktu-waktu ketika viral, semuanya ngomong, setelah itu lalu tiba-tiba habis tenggelam. Jadi saya kira bagus itu kalau kita ajukan kepada pemerintah melalui DPR. Mengapa? Karena mafsadahnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh itu memang benar-benar membahayakan bagi kehidupan bangsa kita itu. Saya kira sangat penting itu. Dan saya kira bisa, kan nggak ada larangannya itu. Yang penting kita bagaimana cara mengajukan itu. Ya, jadi mungkin Ustadz Jamaluddin bisa menambahkan sedikit ketika kita diperintahkan menjadi seorang pengelola di muka bumi ini, bentuk kemaksiatan adalah kejahilan manusia dalam mengelola. Jadi ada bentuk kesalahan seperti tadi, hadirnya LGBT dan lain sebagainya. Ustadz Jamaluddin secara singkat. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ada hadis yang bagus sekali, insya Allah semua kita pernah mendengar atau menghafalnya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir
biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Yang menarik adalah tangan ini salah satu tafsirnya adalah kekuasaan. Itu berarti sebagaimana Kiai Romli tadi mengatakan yang bisa merubah kemungkaran itu adalah kekuasaan. Kalau ustadz menganjurkan kebaikan, menganjurkan agar meninggalkan kemungkaran, hanya kekuatan yang memiliki kekuatan memaksa. Karena itu pilih anggota-anggota DPR yang peduli dengan kebaikan bangsa ini, yang akan menyelamatkan bangsa ini, yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena LGBT itu bertentangan dengan semua agama. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Jumahrudin, Kiai Haji Idrus Romli yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja agar kita tidak pernah bosan memperkaya khasanah kita, agar kita semakin yakin bahwa apa yang kita miliki, yang datang dan pergi, semuanya adalah milik Allah. Dan ingatlah, kelak Allah akan mempertanyakan kepada kita, kita gunakan sebagai apa dan bagaimanakah kita memanfaatkan titipan yang diberikan kita untuk sementara waktu di dunia ini. Kita akan kembali dengan segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 5 Juni kami akan menghadirkan Ustadz Amir Faisal dan Ustadz Soleh Mahmud. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.